apa dalam syariat Islam itu diajarkan bahwa untuk menyembelih hewan itu salah satunya adalah dengan dibacakannya asma Allah, kemudian juga dengan pisaunya yang tajam, kemudian juga dengan disayangi dulu, dielus-elus dulu binatangnya, baru disembelih. Itu menjadikan sesuatu yang didambakan oleh binatang ternak yang akan disembelih, karena bisa diketahui hal tersebut kalau disampaikan oleh para alim ulama. Itu maka orang-orang yang berilmu itu didoakan oleh makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, gitu ya. Maka Rasul menyarankan kepada kita, kalau engkau mampu maka jadilah orang yang berilmu. Dengan ilmu pun itu juga kita bisa menyebarkan, bisa berdakwah, bisa menyampaikan kepada orang-orang yang belum tahu, dan insya Allah ilmu tersebut bisa menjadi jariah untuk kita. Nah, kalau tidak bisa menjadi yang pertama, maka jadilah yang kedua, au muta'aliman, jadilah orang yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu kita tahu bahwa wajib untuk setiap muslim muslimat, tidak ada terkecuali, dari mulai anak-anak, remaja, dewasa, sepuh, gitu ya, bahkan alim ulama sekalipun, mereka pun tetap mencari ilmu, tetap memperbaharui ilmu, supaya apa yang disampaikan kepada orang-orang lain menjadikan lebih bertambah ilmunya, lebih terarah ilmunya. Dan kalau misalnya kita tidak bisa menjadi orang yang menuntut ilmu, maka kata Rasul, jadilah yang ketiga, au mustami'an, jadilah pendengar ilmu. Nah, contohnya seperti bapak-bapak beserta ibu-ibu yang senantiasa setia mendengarkan Mutiara Pagi RRI Bandung. Ini adalah salah satu pengamalan kita dari hadis yang disampaikan oleh Rasul, menjadi pendengar ilmu. Mudah-mudahan kita juga termasuk golongan yang ketiga ini. Kalau yang ketiga juga tidak bisa, maka kata Rasul, jadilah yang keempat, au muhiban, jadi pecinta akan ilmu, mencintai orang-orang yang menuntut ilmu. Kalau ibu-ibu biasanya senang lihat bring ke sana gitu ya, untuk menuntut ilmu, hadir di tiap kajian-kajian ilmu. Kita senantiasa senang dengan melihat hal tersebut, maka kita termasuk golongan yang keempat. Tapi kata Rasul, yang terakhir yaitu janganlah engkau menjadi yang kelima. Apa itu yang kelima? Yang kelima itu adalah orang yang tidak menyukai alim ulama, orang yang tidak menyukai menuntut ilmu, orang yang tidak menyukai mendengarkan ilmu, orang yang tidak suka dengan orang-orang yang suka akan ilmu. Maka sesungguhnya dialah orang yang celaka, karena tidak suka akan ilmu, tidak mau belajar tentang ilmu, justru kehidupannya pun juga akan tidak terarah, karena segala sesuatu yang dia kerjakan sudah tentu tidak dasar ilmunya, maka ibadahnya pun juga tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak berdasarkan dengan ilmu yang dia pelajari. Itu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa menjadi di antara yang keempat tadi, aliman, muta'aliman, mustami'an, atau muhiban, gitu ya. Nah, adapun kita dimudahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu, itu adalah tanda kasih sayang dari Allah kepada kita. Karena dalam hadis pun juga Rasul bersabda bahwa man yuridullahu bihi khairan yufaqiqhu ala dini. Apabila Allah menginginkan seseorang itu baik, maka Allah akan pahamkan kepada dia tentang agama. Maka kalau kita terasa mudah cari ilmu, ringan untuk hadir di kajian-kajian ilmu, berarti itu adalah salah satu tanda bahwa Allah ingin kita menjadi orang yang baik. Masya Allah, tabarakallah. Dan banyak sekali keutamaan-keutamaan ilmu yang harus kita pahami supaya